Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menuntun kita dalam setiap persoalan tersebut untuk mencapai tujuan dan sukacita serta berkat-berkat Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun dunia mencoba menghalangi rencana Allah, itu tidak akan pernah bisa menghambat dan meruntuhkan rencana Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya. Karena setiap orang yang percaya yang berseru nama Tuhan, dia akan selalu berada di dalam perlindungan dan rencana-rencana Allah dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita pada hari ini, yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan si tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan menceritakan tentang kehidupan daripada seorang Yusuf yang hidup bertekuk lutut di hadapan Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan dan tetap senantiasa menjaga kualitas daripada kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat nanti bagaimana Yusuf tidak menaruh keburukan-keburukan di tengah-tengah kehidupannya, tetapi dia tetap senantiasa menjaga kualitas iman, kualitas moral, dan kesehatan daripada jiwanya di dalam menjalani setiap perjalanan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, yang pertama yang mau kita lihat adalah bagaimana caranya saudara-saudara daripada Yusuf yang ke-11 saudaranya itu merancang sebuah kecelakaan atau merancang sebuah kejahatan untuk memusnahkan Yusuf dari dunia ini, tapi Tuhan tetap senantiasa menolong dan melawat Yusuf sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan yang tetap senantiasa menjaga kualitas iman, kualitas diri, kualitas moral kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Nah, Yusuf yang telah dirancang dan dijatuhkan ke dalam sumur dilihat oleh orang Midian, dan orang Midian mengambil Yusuf serta membawanya ke Mesir dan menjual Yusuf ke tuannya yaitu Potifar. Dan di sana Yusuf tinggal bersama dengan Potifar, sehingga dengan rancangan kecelakaan itu atau niat-niat daripada kejahatan itu diizinkan oleh Tuhan, supaya rencana Tuhan juga bisa terjadi dalam kehidupan oleh Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak dunia ini yang merancang segala kejahatan atas kehidupan kita. Ada banyak mungkin orang yang merancang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan beserta kita, maka Tuhan akan memakai rancangan kecelakaan yang mereka lakukan itu sendiri supaya kita bisa selamat. Dan oleh itu juga kita akan diperlihatkan oleh Tuhan kuasanya supaya mengangkat derajat dari setiap orang yang tetap senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hal itu setelah Yusuf dijual ke Mesir, maka dia tinggal di rumah Potifar. Nah, dia menjaga kualitas hidup di sana dan dia menjaga hubungannya dengan Tuhan senantiasa bisa berjalan dengan baik atau tetap dia bergantung kepada Tuhan yang memelihara dan menyelamatkannya melalui orang Midian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Potifar yang merupakan seorang kaya raya melihat Yusuf sebagai berkat yang datang kepada dia, yaitu ia melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil dan selalu berhasil. Kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Ada tadi di sana disertai oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan hidupmu menjadi hidup yang disertai oleh Tuhan dengan cara menjaga hubunganmu dengan Tuhan selalu senantiasa terjaga dan menjaga kualitas hidupmu tidak merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau kau mencintai dunia, kalau kita mencintai dunia ini, otomatis hubungan kita dengan Tuhan pasti akan rusak. Karena kita harus lebih mencintai Allah daripada dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yusuf tadi berada di rumah Potifar dan apa yang dikerjakannya berhasil, tidak sampai demikian. Tidak hanya sampai di situ, namun Yusuf juga dihambat kembali
dan dihalau kembali dalam kehidupannya, yaitu istri daripada Potifar merayu Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf seorang yang menjaga kualitas kehidupannya, yang menjaga kekudusan kehidupannya, tetap senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, memiliki hikmat yang luar biasa. Dia lebih memilih untuk dipenjarakan daripada memilih untuk tidur bersama dengan istri daripada Potifar. Dia tidak mau terjebak. Dia tidak mau merusak hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau merusak kualitas hidupnya hanya gara-gara nikmat yang sesaat. Bukannya mereka tidak bisa bersepakat dengan istri Potifar tanpa Potifar tahu bahwa Yusuf telah melakukan hal yang tidak baik dengan istrinya. Bisa saja mereka diam-diam, tetapi Yusuf tidak mau merancang hal yang demikian. Bahkan dia mengatakan, semua telah dipercayakan oleh Tuanku kepadaku, tinggal engkau saja yang ada di dalam rumah ini. Apakah aku harus merusaknya? Artinya Yusuf juga tidak mau merusak kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Dia tidak mau berkhianat. Dia tidak mau main belakang, Bapak Ibu. Dia tidak mau berdiskusi atau memberi waktu dipakai oleh dunia ini atau ditundukkan oleh istri daripada Potifar itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, setelah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, nah Yusuf juga mengalami hal yang berbeda lagi. Maka Tuhan mencoba mengangkat dia kembali dari penjara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Raja Firaun di dalam Kejadian pasal yang ke-40 nanti kita akan melihat di ayat 41 sampai dengan ayat 42 nanti kita akan melihat dengan terang di sana nanti bagaimana Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi wakil raja yang menguasai Mesir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dia berada di dalam penjara, dia tetap membangun dirinya atau menjaga kualitas hidupnya bersama dengan Tuhan. Artinya penjara itu tidak menjadi hal yang mematikan bagi dia. Di penjara sekalipun dia tetap berseru kepada Tuhan, dan melalui penjara itu juga Tuhan mengangkat hidupnya, Tuhan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Firaun bermimpi, yaitu 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk, dan 7 lembu yang kurus menelan 7 lembu yang gemuk, yang artinya 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan, dan 7 tahun kelaparan itu akan menelan 7 tahun daripada kelimpahan di Mesir. Karena itu Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakil bagi raja di tengah-tengah Mesir untuk mengatur dan menyusun strategi pangan supaya Mesir menjadi negara yang bertahan pada saat itu, bangsa yang bertahan dalam krisis pangan yang terjadi selama 7 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, setelah krisis pangan terjadi, maka Yakub menyuruh daripada saudara-saudara Yusuf untuk menjumpai Yusuf ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, hal yang dimimpikan oleh Yusuf yang merupakan bahwa dia akan menjadi raja atas saudaranya, hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kita mau melihat hal ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Di dalam firman yang telah kita baca, kita mau melihat bahwa ketika kita mempertahankan kualitas kehidupan kita, ketika kita mempertahankan dan menjaga kekudusan kehidupan kita, mungkin sekali dunia ini akan berupaya untuk merobohkan kita. Tetapi ingat, Tuhan akan tetap senantiasa bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa berhasil dalam pekerjaan kita, meskipun hasil yang kita bayangkan berbeda dengan yang kita lihat nantinya. Tidak seperti yang kita pikirkan rencana-rencana Allah yang akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menjaga kualitas hidupnya, maka Allah tidak membiarkan Yusuf menderita di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf diangkat oleh Allah. Tadi rencana Allah bahwa Yusuf dalam mimpinya itu, Yusuf akan menjadi raja atas saudaranya, memerintah atas saudaranya, dan saudaranya merasa bahwa itu tidak adil, sekalipun itu mimpi dan adalah sesuatu nubuatan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudaranya tidak terima dengan hal itu, tetapi mereka merancang kejahatan. Tetapi ketika mereka merancang kejahatan itu bukan berarti rencana Allah akan batal bagi Yusuf. Tetapi Allah tetap senantiasa memakai kejahatan yang mereka lakukan itu, yang diizinkan oleh Tuhan dilakukan oleh mereka, dipakai untuk membuat Yusuf menjadi benar-benar menjadi orang yang besar, yaitu menjadi wakil raja di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Itu yang mau kita lihat melalui renungan kita pada saat ini. Saya mau katakan kepada kita semua yang mendengarkan renungan ini, yang melihat renungan ini, jangan takut ketika dunia ini menghalau kita. Jangan takut dan jangan mau meninggalkan Tuhan hanya gara-gara dunia ini. Tinggalkanlah dunia ini untuk Tuhan. Taklukkan dunia ini bersama dengan Tuhan. Dan jaga kualitas hidupmu. Artinya tadi Yusuf yang telah dicoba untuk dirancang untuk mengalami kematian atau dimusnahkan, Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi dan mengasihi. Yusuf tidak mau dipengaruhi oleh dendam. Yusuf tidak mau dipengaruhi oleh rancangan dari kejahatan daripada saudara-saudaranya. Dia tetap menjaga kualitasnya, kualitas anak Allah yang hidup di dalam damai dan selalu memberkati kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, hal yang menarik yang kita lihat ketika saudara Yusuf datang menemui Yusuf, Yusuf tidak dendam, justru dia berbelas kasih dan mengingat ayahnya serta menolong saudara-saudaranya, memberikan kebutuhan itu semuanya kepada saudara-saudaranya karena dia menjaga kualitas hidupnya bersama dengan Tuhan. Orang percaya tidak akan dipengaruhi oleh situasi, tapi orang percaya akan senantiasa mempengaruhi situasi. Dan yang terakhir, saya selalu katakan kepada kita melalui khotbah ini, ingat, walau dunia ini menghambat, tetapi Tuhan senantiasa melawan. Tuhan Yesus memberkati.